Halo Smart User, di dalam video ini kita akan membahas Havoc versi 4.5 yang sudah berbasis Android 11 di HP Asus Zenfone Max Pro M1. Sebagai pemberitahuan, custom ROM Havoc yang saya gunakan di sini adalah versi 4.5 yang sudah memiliki GApps. Oke? Nah, untuk launcher yang digunakan pada custom ROM Havoc 4.5 ini menggunakan Shady Launcher sebagai launcher bawaannya, dimana untuk launcher ini sudah cukup bagus dan juga stabil digunakan pada custom ROM Havoc Android 11 ini dengan beberapa fitur yang sudah biasa kita temukan pada Havoc versi Android 10. Kemudian kita masuk ke dalam setelan gaya dan wallpaper. Di sini karena saya menggunakan custom ROM Havoc yang sudah include GApps di dalamnya, jadi di sini sudah tersedia live wallpaper bawaan dari Google Pixel yang pilihannya cukup banyak. Dan untuk kustomisasi tampilan, kita bisa mengaturnya pada setelan gaya dan wallpaper ini dengan jenis font yang masih sangat sedikit. Kemudian logo status bar yang juga masih standar bawaan Android 11. Lalu untuk aksen warna di sini sudah cukup lengkap dengan berbagai macam warna yang tersedia di dalamnya. Kemudian untuk bentuk ikonnya di sini masih juga standar bawaan dari Android 11. Nah, kemudian untuk quick settingnya juga masih sama saja dengan custom ROM Havoc Android 10 dan sudah tersedia screen recorder dengan perekaman audio internal di dalamnya. Namun saat kita menggunakan screen recorder bawaan ini, pada aplikasi yang kita buka ataupun game yang kita jalankan akan terasa nge-lag dan patah-patah yang membuat kita tidak nyaman saat menggunakannya. Jadi saya sarankan saat ingin merekam layar dengan ROM ini, kalian gunakan saja screen recorder yang pernah saya bagikan di dalam video screen recorder terbaik agar tidak nge-lag lagi saat kita merekam layarnya. Selanjutnya, untuk aplikasi kamera bawaan dari custom ROM Havoc ini sangat-sangat tidak ada kustomisasinya sama sekali, di mana kita hanya bisa menggunakan aplikasi kamera ini untuk memfoto ataupun merekam video saja tanpa ada fitur-fitur tambahan lain di dalamnya. Aplikasi kamera ini layaknya seperti aplikasi Google Kamera versi 5 yang sudah jadul yang digunakan pada custom ROM Android 11 ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan dalam aplikasi setelan di custom ROM Havoc versi 4.5 ini. Untuk custom ROM Havoc versi 4.5 Android 11 ini menggunakan kernel Darkona Ecore 188 untuk HP Asus Zenfone Max Pro M1 yang performanya biasa saja dan juga cepat panas di HP yang saya gunakan ini. Lalu untuk fitur pada setelan sistemnya tidak ada tambahan, masih sama saja seperti versi ROM Havoc sebelumnya. Kemudian untuk fitur tambahan yang disematkan pada setelan ini yaitu fitur ZenPad. Di sini terdapat headphone gain, microphone gain, FPS info overlay. Kemudian ada Zen Motion seperti fitur pada stok ROM bawaan dari Zenfone Max Pro M1. Dan sayangnya pada fitur ZenPad ini kita tidak menemukan fitur untuk mengubah tampilan warna kecal seperti pada versi Havoc Android 10 sebelumnya. Selanjutnya untuk penyimpanan sistem yang digunakan dari custom ROM Havoc ini pada HP yang saya gunakan yaitu sebesar 10 GB dan ini masih normal untuk custom ROM Android 11. Selanjutnya untuk fitur kustomisasi pada custom ROM Havoc ini berada pada pusat konfigurasi, di mana untuk setelan di dalam fitur pusat konfigurasi ini pun kurang lebih masih sama saja dengan custom ROM Havoc versi Android 10. Jadi bagi kalian yang mengharapkan adanya fitur-fitur baru yang ditambah pada custom ROM Android 11 ini, maka saran saya kalian stay saja di Havoc Android 10 karena memang tidak ada perubahan yang signifikan pada fitur yang tersedia di dalamnya. Selanjutnya untuk setelan dari baterai pada custom ROM Havoc ini juga masih sama, namun ada sedikit fitur tambahan yaitu adaptive charging, di mana kita bisa memutuskan arus daya yang masuk melalui fitur ini sesuai dengan persentase yang kita inginkan. Jadi fitur ini cukup mengamankan kita yang sering melakukan charging pada HP-nya di saat tidur. Dengan adanya fitur ini, arus daya yang masuk ke HP-nya saat dicas akan diputus secara otomatis saat mencapai persentase yang sudah kita setting tadi. Dan ini akan lebih membuat umur baterai dari HP kita menjadi lebih awet karena tidak terjadi overcharging. Nah, selanjutnya untuk fitur keamanan juga sudah menyediakan fitur Face Unlock yang sudah berfungsi dengan baik. Lalu untuk ketahanan baterainya di sini saya lupa screenshot untuk mengabadikannya. Untuk penggunaan full gaming kita bisa mendapatkan SOT 4,5 hingga 5,5 jam.
Dan untuk penggunaan harian tidak full gaming, HP-nya bisa bertahan seharian lebih dengan SOT 6 hingga 8 jam saja. Selanjutnya, untuk daya yang masuk saat kita melakukan pengecasan juga sudah lumayan bagus, yang sudah support fast charging sehingga pengecasannya pun akan bisa lebih cepat. Lalu yang agak sedikit disayangkan di sini saat saya mencoba melakukan tes CPU throttling, performa dari custom ROM ini sedikit kurang bagus, terutama pada masalah suhu yang sedikit agak panas saat kita melakukan kerja-kerja berat seperti bermain game, edit video, dan juga menggunakan kamera terlalu lama. Lalu untuk penggunaan RAM pada custom ROM Havoc 4.5 ini, di sini saya menggunakan Zenfone Max Pro M1 RAM 6GB pada posisi idle tanpa ada aplikasi yang berjalan. ROM ini menggunakan RAM sebesar 2,2GB. Kemudian yang sedikit berbeda pada Android 11 ini ada pada tampilan Recent App yang agak berubah dengan beberapa tampilan fitur di bawahnya, yaitu fitur screenshot dan fitur share. Dan untuk tampilan hapus semua aplikasi yang berjalan juga sudah dipindahkan ke bagian bawah layar. Lanjut ke tes gaming pada custom ROM ini. Di sini saya mencoba di game Mobile Legends dan PUBG Mobile dengan setelan grafik paling rendah, di mana kalian bisa melihat FPS counter pada pojok kiri atas layar HP-nya untuk bahan pertimbangan. Dan menurut hemat saya, custom ROM ini tidak terlalu enak untuk digunakan bermain game berat. Karena yang pertama adalah suhu HP-nya yang sedikit cepat panas, dan juga performanya yang sedikit kurang maksimal saat kita menggunakan custom ROM ini tanpa tweak ataupun menggunakan modul-modul magis yang bisa menambahkan performa. Bagi kalian pengguna custom ROM yang malas untuk melakukan tweak ataupun install modul-modulan, lebih baik kalian jangan menggunakan custom ROM ini untuk fokus bermain game, karena ya itu tadi, performanya kurang memuaskan. Namun untuk penggunaan lain tanpa gaming ataupun game-game ringan, ROM ini sudah cukup bagus untuk digunakan sebagai daily driver. Untuk bug ataupun trouble pada custom ROM ini hampir tidak ada. Terlepas dari gaming tadi yang masih agak sedikit tidak enak, karena mungkin masalah kernel yang memang tidak ditujukan untuk bermain game-game berat, atau memang OS Android 11 memang berat untuk HP Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Jadi kesimpulannya dari saya, bagi kalian pengguna gaming, kalian jangan dulu melakukan update ke Android 11 Havoc ini, karena memang experience bermain game di Havoc Android 11 ini belum sebaik versi Android 10-nya. Namun bagi kalian yang ingin merasakan ataupun mencoba update Android 11, kalian bisa menginstal custom ROM ini karena memang sudah cukup bagus untuk kita gunakan, terlepas dari gamingnya yang masih butuh perbaikan pada update kedepannya. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam smart user.